Ketika kerajaan Pajajaran akan menyerang kerajaan Cirebon, Sunan Gunung Jati memerintahkan muridnya, yaitu Sunan Kalijaga, untuk melawan Prabu Siliwangi. Dan kisah pertempuran Sunan Kalijaga dan Prabu Siliwangi yang memakan waktu hingga 7 hari 7 malam akan tercantum di Sunnah Identity. Welcome to Sunnah Identity. Alkisah Sang Sunan sampai harus menikahi Nyi Roro Kidul untuk mengalahkan Prabu Siliwangi. Sementara Prabu Siliwangi, atau juga disebut Sri Baduga Maharaja, yang digambarkan sebagai raja yang bercorak Hindu sebelum berkembangnya Islam di tanah Sunda. Pertempuran Sunan Kalijaga dan Prabu Siliwangi dilandasi karena penyebaran agama Islam. Prabu Siliwangi yang terkenal kehebatannya dan sulit dikalahkan, kekuatan Prabu Siliwangi yang dahsyat sampai-sampai membuat Sunan Kalijaga bersedia menikahi penguasa Laut Selatan, yaitu Nyai Roro Kidul. Sebelumnya Pangeran Arya Kemuning, Dewi Mas Gandasari, Dimas Kencono Wungulah yang ditugaskan ke Keraton Cirebon untuk mengalahkan Prabu Siliwangi. Namun kekalahan harus dialami ketiganya karena kesaktian Sang Raja Siliwangi. Kemudian Sunan Gunung Jati menugaskan Sunan Kalijaga untuk mengalahkan Prabu Siliwangi. Tapi lagi-lagi Sang Prabu mampu mempertahankan tahtanya, tak mau menyerah begitu saja. Lalu Sunan Gunung Jati memerintahkan Sunan Kalijaga untuk pergi ke Laut Selatan dan menemui Nyi Roro Kidul dengan tujuan untuk meminjam pusaka Karera Reksa, sebab Sunan Gunung Jati tahu betul bahwa dengan pusaka tersebut dapat mengalahkan Sang Prabu Siliwangi. Ketika sampai di Laut Selatan, Sunan Kalijaga mendapat penolakan dari Sang Nyai. Ia tidak percaya jika Sunan Kalijaga adalah utusan dari Sunan Gunung Jati. Dengan keramahannya, kemudian Sunan Kalijaga membawa Sang Nyai untuk menghadap Sunan Gunung Jati untuk membuktikan kebenaran yang sesungguhnya. Wahai putri Prabu Siliwangi, hanya engkaulah yang dapat mengalahkan Prabu Siliwangi. Kemudian Nyi Roro Kidul bersedia meminjamkan tombak pusaka tersebut dengan sebuah syarat, yaitu yang meminjam tombak pusaka harus bersedia menikah dengan Ratu Kidul tersebut. Wahai Kalijaga, sesungguhnya tidak ada yang mulia kecuali berpegang teguh pada keagungan syiar Islam. Menikahlah dengan Ratu Kidul atas nama Islam, bukan karena nafsu, ujar Sunan Gunung Jati. Sebagai murid dan demi penyebaran Islam, Sunan Kalijaga bersedia menikah dengan Ratu Kidul. Maka dengan segala hormat pinjamkanlah Kalijaga tombak pusaka Karera Reksa, ucap Sunan Gunung Jati. Tetapi Ratu Kidul menolaknya karena ia tidak mau menikah dengan laki-laki yang tidak mencintainya. Selain itu, Sang Ratu juga mempertanyakan kesetiaan Sunan Kalijaga. Nyi Roro Kidul pun menguji kesetiaan calon suaminya itu. Ia meminta Sunan Kalijaga untuk membawakan tasbih kecubung wulung dari Laut Merah. Kemudian Sunan Kalijaga didatangi 3 sosok lelembut yang salah satunya bernama Sangyang Sontong. Sesampainya di tepi Laut Merah, mereka disambut oleh pendamping Ratu Bilqis dari bangsa siluman. Di sana Sunan Kalijaga diberi nur Nabi Sulaiman berwujud peti ukir. Dalam peti itulah terdapat tasbih berbahan batu kecubung hijau atau tasbih kecubung wulung. Setelah mendapatkannya, ia lekas kembali menemui Sunan Gunung Jati dan Ratu Kidul. Lalu Ratu Kidul bersedia menikah dengan Sunan Kalijaga sekaligus memberikan tombak pusaka Karera Reksa. Sebelum berperang, Sunan Gunung Jati menambahkan 1 tombak yang ditancapkan pada pusaka Karera Reksa menjadi 9 cabang tombak. Sunan Gunung Jati pun memberi nama tombak tersebut menjadi Tombak Agung Buana Cakra Langit. Singkat cerita, Sunan Kalijaga dan rombongan berangkat berperang untuk mengalahkan Prabu Siliwangi yang memakan waktu 7 hari 7 malam. Adapun Sunan Kalijaga akhirnya mampu mengalahkan Prabu Siliwangi dengan tombak tersebut, dan akhirnya Prabu Siliwangi mengakui kekalahannya